Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Alia Rahma. Di modul kelima ini, saya akan menjelaskan tentang remote access. Apa itu remote access? Remote access adalah kemampuan mengakses dan mengelola suatu jaringan dari jarak jauh. Contohnya adalah ketika teman-teman sedang berada di luar dan ingin membuka satu file yang ada di laptop, namun laptopnya itu tertinggal atau berada di rumah. Dengan adanya remote access ini, teman-teman bisa mengakses laptop tersebut dari jarak jauh dengan menggunakan satu perangkat, yaitu contohnya adalah handphone. Nah, dengan handphone ini, teman-teman bisa mengontrol dan membuka file tersebut walaupun teman-teman sedang berada di luar. Nah, ini adalah sedikit penjelasan dari remote access. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengertiannya. Nah, apa itu remote access? Remote access atau akses jarak jauh adalah teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses dan mengendalikan sistem komputer atau jaringan dari lokasi berbeda melalui internet atau jaringan. Contohnya adalah seperti LAN atau WAN. Nah, remote access ini juga memiliki dua protokol. Yang pertama yaitu ada protokol Telnet dan protokol SSH, di mana protokol Telnet ini memiliki menggunakan TCP port 23 dan SSH ini menggunakan TCP port 22. Nah, bisa kita lihat di Telnet ini yaitu ada tanda silang seperti ini yang artinya tidak aman, sedangkan di SSH yaitu ada tanda centang seperti ini yang artinya aman. Kenapa di Telnet ini tidak aman? Karena Telnet ini menggunakan plain text atau tidak terenkripsi. Contohnya adalah ketika kita memasukkan password dan apabila ada seseorang yang ingin menyadap jaringan kita, itu passwordnya akan langsung terlihat dan terlihat sangat jelas ya teman-teman, berbeda dengan SSH, di mana SSH ini sudah terenkripsi. Contohnya adalah tadi, ketika ada seseorang yang ingin menyadap jaringan kita, dia tidak akan bisa langsung melihat passwordnya. Kenapa? Karena dia akan mengenkripsi ke dalam beberapa kode acak ya teman-teman, yang dimana kode acak ini tidak bisa dipahami secara langsung. Nah, itu penjelasan dari Telnet dan SSH. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke implementasi protokol Telnet dan SSH di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di mana saya akan melakukan konfigurasi yang pertama, yaitu protokol Telnet dengan menggunakan 3 PC, 1 switch, dan 1 router. Routernya bebas ya. Switchnya juga bebas. Lalu kita sediakan 3 PC. Kita akan menggunakan kabel yang otomatis. Nah, sesudah seperti ini, kita akan tentukan masing-masing IP-nya, yaitu menggunakan kelas C, yaitu 192.12.12.1. Di sini kita akan 192.12.12.2, 192.12.12.3. Di sini 192.12.12.4. Nah, sesudah kita menentukan IP address-nya, kita jangan lupa masukkan IP address-nya ke masing-masing PC, yaitu klik PC, ke desktop, ke IP configuration, lalu masukkan IP address-nya. Subnet mask-nya akan terisi secara otomatis, dan default gateway-nya kita masukkan IP yang di router ini ya, yang 192.12.12.1. Nah, kita masukkan. Kita masukkan ke PC yang terakhir.
Ketika semuanya sudah terisi dengan IP address, kita akan masuk ke konfigurasinya, yaitu kita membutuhkan satu tambahan, yaitu menggunakan satu PC. Nah, setelah itu kita akan menggunakan kabel konsol yang warna biru ini ya. Nah, kita klik konsol, lalu klik yang RS232. Nah, setelah masuk ke sini, sesudah dihubungkan menggunakan kabel konsol, kita klik PC ke desktop, lalu ke terminal. Nah, sesudah teman-teman masuk ke terminal, di remote access ini kita akan membuat satu username dan satu password agar orang-orang tidak bisa masuk secara sembarangan ke jaringan kita. Nah, caranya adalah kita masuk ke konfigurasinya, yaitu ketik no, lalu ketik enable configuration terminal. Nah, di sini kita akan ubah dulu hostname-nya ya, yaitu kita ubah menjadi RT02. Nah, setelah memasukkan hostname, kita akan memasukkan password, yaitu dengan mengirimkan perintah enable secret kita 111 yang lebih mudah. Nah, sebelum kita memasukkan IP address, kita harus mengirimkan dulu perintah interface. Nah, kita masukkan interface EPA 0/0 ya. Nah, selanjutnya setelah mengirimkan interface, baru kita masukkan IP address-nya, yaitu yang di router ya, 192.12.12.1. Jangan lupa masukkan juga subnet max-nya, yaitu 255.255.255.0. Nah, setelah kita memasukkan IP address, jangan lupa kita nyalakan dengan mengirimkan perintah no shutdown. Oke. Setelah muncul seperti ini, kita masukkan username dan passwordnya. Username-nya kita berikan contoh dengan network, dan passwordnya adalah 222. Nah, diusahakan password yang ini dan dengan enable secret ini berbeda ya. Nah, selanjutnya kita enter, kita masukkan IP domain name, contohnya adalah IEL.net. Oke, setelah itu kita akan masukkan line VTY-nya, VTY 03. Nah, line VTY itu apa? Line VTY adalah seperti berapa orang sih yang kita izinkan untuk masuk ke jaringan kita. Nah, di sini saya ketik 03, yaitu kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu saya mengizinkan beberapa orang saja, yaitu cara perhitungannya adalah dimulai dari angka 0, yaitu 0, 1, 2, 3. Nah, jadi ada 4 orang yang saya izinkan untuk bisa masuk ke jaringan saya. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah transport input telnet. Nah, karena di sini saya akan mengkonfigurasikan protokol telnet, jadi orang yang menggunakan protokol SSH itu tidak akan bisa masuk ke protokol telnet ini. Begitupun sebaliknya, kalau saya menggunakan protokol SSH, orang yang menggunakan protokol telnet itu tidak akan bisa masuk ke jaringan saya. Nah, begitupun kalau kalian ingin menuliskan dua-duanya, yaitu telnet dan SSH, itu bisa saja ya. Nah, karena di sini saya akan memfokuskan terlebih dahulu ke telnet, jadi saya akan menulis transport input telnet. Nah, lalu enter. Di sini kita masukkan perintah login lokal. Nah, login lokal ini untuk apa? Nah, apabila kita masuk ke CLI, yang dimana kan kita awalnya tidak usah memasukkan username atau password. Nah, ketika kita menggunakan login lokal ini, orang yang ingin masuk ke jaringan kita itu membutuhkan username dan password, dimana
username-nya yang sudah kita masukkan tadi, yang ini ya, yang username dan password ini. Nah, di mana password ini hanya untuk login, sedangkan untuk password yang kedua yaitu yang enable secret tadi. Nah, setelah kita memasukkan login lokal, kita ketik enter lalu exit. Nah, sebenarnya ini untuk configuration telnet ini sudah sampai login lokal saja. Nah, cara mengetesnya, kita klik salah satu PC, lalu ke command prompt, kita ping terlebih dahulu ya ke routernya, yaitu ping 192.12.12.1. Nah, kalau sudah seperti ini, itu berarti sudah terhubung ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan telnet. Itu kita ketik telnet, masukkan IP address yang di router tadi, yaitu 192.12.12.1. Nah, bisa dilihat di sini kita harus memasukkan username-nya. Tadi username-nya adalah network. Lalu password untuk loginnya tadi adalah 222. Nah, setelah muncul router 2 ini, kita ketik enable. Nah, kita akan memasukkan password yang enable secret tadi, yaitu passwordnya adalah 111. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa langsung mengkonfigurasikannya. Nah, ini adalah contoh dari implementasi protokol telnet ya. Selanjutnya kita akan membahas protokol SSH. Sebenarnya tidak ada perbedaannya ya, hanya sedikit saja. Nah, lanjut kita akan ke configuration protokol SSH. Nah, kita lanjut ke configuration protokol SSH. Nah, di sini karena saya sudah memasukkan semua IP address-nya, kita membutuhkan satu perangkat tambahan, yaitu satu PC dengan menggunakan kabel konsol ya. Nah, kita langsung masuk saja, klik PC, ke desktop, lalu ke terminal. Oke. Nah, caranya sama seperti yang konfigurasi protokol telnet ya. Kita ketik no. Nah, lalu kita enable configuration terminal. Di sini kita akan ubah terlebih dahulu hostname-nya. Itu menjadi RT03. Karena tadi RT02, di sini saya akan menggunakan RT03. Lalu enable secret-nya menggunakan 333. Lalu kita masukkan interface-nya ya sebelum masuk ke IP. Interface FA 0/0. Lalu masukkan IP address-nya. Yang ini ya, yang di router. Lalu jangan lupa masukkan subnet mask-nya 0. Lalu jangan lupa kita nyalakan dengan menggunakan perintah no shutdown. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masukkan username dan passwordnya, yaitu username-nya adalah admin dan passwordnya adalah 444. Oke. Di sini kita akan memasukkan IP domainnya. Domain name itu ayl.com ya. Nah, setelah itu kita masukkan line VTE-nya, yaitu Y03. Oke, di sini kita akan memasukkan transport input SSH. Karena tadi transport input telnet, sekarang kita ubah menjadi SSH. Lanjut, kita login lokal. Nah, karena tadi di telnet itu cuma sampai login lokal, nah berbeda dengan SSH, yaitu kita membutuhkan satu perintah lagi, yaitu crypto key
generate RSA. Nah, kita enter. Nah, di sini ada muncul tulisan how many bits in the modules. Jadi berapa panjang bits atau berapa bit yang kita butuhkan untuk configuration ini. Yaitu di sini saya akan ketik 1024. Kenapa 1024? Karena 1024 ini adalah minimumnya. Lalu sesudah minimum itu ada 2048 dan 4096, yaitu yang 4096 itu adalah maksimumnya. Nah, karena di sini saya akan menggunakan minimumnya yaitu 1024. Nah, setelah muncul tulisan OK ini berarti itu konfigurasi untuk protokol SSH yaitu sudah berhasil. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Yaitu kita klik salah satu PC, ke desktop, dan ke telnet or SSH client yang ini. Jangan lupa connection type-nya kita ubah menjadi SSH. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu tadi 192.12.12.1. Lalu yang username-nya tadi adalah admin. Nah, di sini kita harus memasukkan password untuk loginnya, yaitu tadi adalah 444. Lalu routernya kita enablekan. Nah, kita masukkan password yang enable secretnya yaitu 333. Nah, kalau sudah seperti ini, jika kita sudah berhasil memasukkan username, password untuk login dan password untuk yang enable secret tadi. Nah, ini bisa langsung dikonfigurasikan saja. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang implementasi protokol telnet dan SSH. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.